Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Dinaryanti dari kelas 2B Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Cahyanintias. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Perkenalkan, nama saya Putri Abranti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Semester 2 Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Perkenalkan, nama saya Undali Setiaranti. Saya dari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Semester 2 Universitas Islam Syekh Yusuf. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang dampak COVID-19 pada sektor UMKM. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Sejak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, pelaku usaha UMKM mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan karena ada batasan untuk keluar rumah atau aktivitas di luar rumah yang disarankan oleh pemerintah. Sektor UMKM yang paling terdampak pada COVID-19 ini adalah di sektor makanan dan juga minuman. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini telah dilalui pada triwulan kedua, namun pandemi COVID-19 ini masih menahan pada triwulan ketiga dan juga keempat. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga dan pada tahun 2021 ini sekitar minus 4% sampai dengan 1%. Para pengusaha UMKM merasakan menurunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Akibat COVID-19, sedikitnya ada 39,3% UMKM yang memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar. Sementara itu, ada sekitar 16,1% UMKM yang memutuskan untuk mengurangi karyawan akibat dari toko fisik yang ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang paling dalam akibat COVID-19. Bank Indonesia telah mencatat bahwa sebanyak 72,6% usaha mikro kecil dan menengah terdampak COVID-19. Para pengusaha mengalami penurunan penjualan sehingga kesulitan modal dan bahan baku. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau PDB sebanyak 61,1% dan sisanya 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Pandemi Corona atau COVID-19 ini telah membuat banyak sektor terpuruk termasuk yaitu sektor UMKM. Dampak COVID-19 ini telah merusak rantai pasokan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, penurunan kapasitas produksi, penutupan pabrik, hingga larangan berpergian. Perlu strategi dari berbagai pihak untuk
membangkitkan UMKM agar survive di tengah pandemi COVID-19 ini dan berusaha kembali stabil. Sektor UMKM pun terdampak parah. Berdasarkan dari data Kementerian Koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terdampak pandemi virus corona pada bulan Mei 2020. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu, sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Selain di sektor makanan dan minuman, sektor lain yang terguncang pada masa pandemi COVID-19 ini adalah sektor industri kreatif dan pertanian. Survei menunjukkan perusahaan di sektor industri dan pertanian mengalami kesulitan yang bahkan belum pernah mereka alami sebelumnya, yaitu 2 dari 3 perusahaan menghentikan operasinya baik sementara ataupun permanen. Hal ini disebabkan karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Mengatasi hal tersebut, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mengingat penjualan elektronik pada tahun 2020 mencapai 130 miliar US dollar. Transaksi perdagangan secara elektronik di masa pandemi COVID-19 ini meningkat secara drastis. Produk penjualan yang meningkat secara drastis di masa pandemi COVID-19 ini adalah produk kesehatan yang meningkat sebanyak 90%, ada juga produk penunjang hobi yang meningkat sebanyak 70%, produk makanan yang meningkat sebanyak 350%, dan produk makanan herbal yang meningkat sebanyak 200%. Kunci utama dari permasalahan ini adalah pemerintah daerah. Mengapa pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah adalah yang memiliki wilayah. Dia mengetahui kondisi para UMKM. Dia tidak memiliki akses langsung dengan UMKM. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, Bank Indonesia, atau lembaga lainnya. Jika pemerintah daerah mau, UMKM akan maju. Dengan demikian, akan tercipta fundamental perekonomian yang kuat untuk Indonesia yang maju. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.